Selamat malam, Ibu Min. Bu, mau update soal viral yang anak 11 tahun atau 12 tahun yang dianiaya ibunya hingga ibu tirinya hingga meninggal. Nah ini fenomena apa, Bu? Apakah memang stigma ibu tiri itu kejam masih terus ada sampai sekarang? Jadi sebetulnya kita tidak bisa mengatakan semua ibu tiri begitu, tapi memang kejadian-kejadian pada ibu tiri memang lebih mungkin daripada orang tua sendiri. Tapi pada orang tua sendiri juga ada, tapi sekarang terutama trennya adalah anak ke orang tua. Itu terjadi, dan tren sekarang ada hubungannya dengan ekonomi. Ini tidak tahu hubungannya dengan apa. Tapi kalau kita lihat riwayatnya, bapaknya kan seorang yang suka KDRT. Ibunya seorang yang juga pernah melakukan tindak kekerasan. Tapi kenapa dibiarkan? Ada apa? Jadi dengan tindak kekerasan itu dia sudah melaporkan ke kepolisian. Tapi sampai seberapa jauh tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah? Karena di sini atau instansi mana, terserah mana, tapi instansi mana yang akhirnya mencoba untuk mengatasinya sehingga tidak paling tidak terjadi perbaikan lah. Tapi kalau dilihat dari keadaannya bahwa itu terjadi, itu terkesan bahwa memang pada saat ini kita bayangkan di mana-mana orang lebih emosional. Jadi yang terjadi adalah masyarakat pada umumnya kesehatan jiwanya itu lebih terganggu daripada dulu. Karena faktor apa itu? Nah, di sini faktornya kalau kita lihat dari banyak kejadian itu hubungannya dengan faktor ekonomi. Jadi suatu kejadian di mana akhirnya terjadi suatu kesejahteraan yang berkurang ya, penurunan kesejahteraan itu menyebabkan orang stres, dan ini yang terjadi sekarang bahwa akhirnya terjadi penurunan kesejahteraan, sehingga perlu kita juga mengatasinya. Memang pertama adalah dilihat dari segi kita dari segi ekonomi, tapi ekonomi kan ada bagian lainnya, tapi itu akan berakibat pada masalah kesehatan jiwa yang terganggu. Lalu kebetulan ini suatu kasus di mana bapaknya seorang memang seringkali juga melakukan ADRT, kemudian jadi lebih parah kemungkinan. Karena kalau dilihat bapaknya kerja di luar terus, akhirnya juga tidak ada komunikasi yang baik kan. Dan akhirnya istrinya yang merupakan ibu tiri melakukan suatu penganiayaan. Jadi sangat mungkin bahwa istrinya juga mengalami sesuatu yang kurang baik dari suaminya, kemudian dilampiaskan ke anaknya. Oke. Itu kemungkinan besar seperti itu, Bu ya? Kemungkinan besar begitu. Dan ditambah lagi dengan faktor ekonomi yang tidak sebagaimana yang diharapkan oleh istrinya pada saat menikah. Oke. Bu, apakah memang sikap seorang ibu tiri itu sekian persen itu memang kejam seperti itu? Mengingat itu bukan anak, antara ibu dan anak itu tidak ada hubungan ikatan darah gitu. Apakah mayoritasnya seperti itu, Bu? Sekarang kita melihat bahwa ibu tiri itu jelas tidak mengasuh anak itu dari awal. Kalau mengasuh dari awal itu masih lebih baik, karena ada hubungan batin yang lebih erat
antara ibu, walaupun itu ibu tiri dengan anaknya. Ini kan enggak. Jadi akhirnya kurang, ya katakanlah kurang gitu cocok, tapi harus hidup secara bersama-sama sehari-hari. Seandainya tidak perlu hidup bersama-sama, mungkin keadaannya akan lain. Tapi ini harus hidup bersama-sama, dan barangkali diajak ngeluh, keluhan itu berakhir dengan suatu yang akhirnya juga